kita membuat satu video lagi guys, karena ini bolong satu hari, maka kita akan isi. Oke, kita langsung saja. Dengan pemikiran ini, sebelum ini dia menganggap petanda-petanda sebagai hal duniawi seperti makan dan tidur, menemukan cinta dan mencari kerja. Tak pernah terpikir olehnya bahwa mereka adalah bahasa Tuhan untuk menunjukkan apa yang harus dia lakukan. Janganlah engkau tak sabar, dia berkata pada dirinya sendiri, seperti dikatakan pemandu unta itu, makanlah pada saat makan dan berjalanlah pada saat harus berjalan. Pada hari pertama itu orang-orang tidur kelelahan, termasuk si orang Inggris. Si anak lelaki diberi tempat jauh dari temannya di kemah lain bersama 5 pemuda sebayanya. Mereka ini anak-anak padang pasir dan mereka merubunginya karena ingin mendengar cerita-ceritanya tentang kota-kota besar. Si anak lelaki menceritakan kehidupannya sebagai gembala. Ketika dia hendak menceritakan pengalaman-pengalamannya di toko kristal, orang Inggris itu masuk ke dalam kemah. Aku mencari-carimu sepanjang pagi, katanya. Diajaknya anak itu keluar. Aku perlu bantuanmu untuk mencari tahu tempat tinggal alkemis. Mula-mula mereka berusaha sendiri mencari sang alkemis. Orang itu mungkin berbeda dari hidupnya dari orang-orang lain di oasis itu, dan ada kemungkinan di dalam kemahnya ada oven yang terus-menerus menyala. Mereka mencari kemana-mana dan mendapati oasis itu ternyata jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ada ratusan kemah di situ. Kita hampir menghabiskan waktu seharian, dan si orang Inggris sambil duduk bersama anak itu di dekat salah sebuah sumur. Mungkin sebaiknya kita tanya seseorang, si anak menyarankan. Orang Inggris itu tidak mau memberitahukan alasannya datang ke oasis ini pada orang-orang, jadi dia ragu-ragu. Pada akhirnya dia sependapat bahwa sebaliknya si anak lelaki bertanya saja. Toh anak itu bisa berbahasa Arab lebih lancar daripada dirinya. Anak itu mendekati seorang wanita yang datang hendak mengisi kantong air di sumur. Selamat siang, Bu. Saya sedang mencari-cari tempat tinggal sang alkemis di oasis. Wanita itu mengatakan dia belum pernah mendengar tentang orang itu. Lalu dia cepat-cepat pergi, tapi sebelum pergi dia menasihi si anak agar tidak mengajak bicara wanita-wanita yang berpakaian hitam, sebab mereka wanita yang sudah menikah. Si anak mesti belajar menghormati tradisi. Orang Inggris itu kecewa, sepertinya perjalanan panjangnya kemari sia-sia. Anak itu juga sedih. Temannya sedang mengejar takdirnya. Seisi jagat raya akan berusaha membantu orang yang sedang mengejar takdirnya. Begitulah kata raja tua itu dulu. Tak mungkin ucapannya itu salah. Aku belum pernah mendengar tentang alkemis, kata si anak. Barangkali orang-orang di sini juga belum pernah ada yang mendengar. Mata si orang Inggris berbinar-binar. Ini dia, barangkali di sini tidak ada yang tahu. Apa sebenarnya alkemis itu? Coba cari tahu. Siapa di sini yang biasa menyembuhkan orang-orang sakit? Beberapa wanita berpakaian hitam datang hendak mengambil air dari sumur itu, tapi si anak lelaki menolak mengajak mereka berbicara. Meski si orang Inggris mendesak, kemudian seorang laki-laki datang mendekat. Apakah Anda tahu siapa di sini yang biasa menyembuhkan orang-orang sakit? Tanya si anak. Allah yang menyembuhkan kami. Allah yang menyembuhkan kami, sahut orang itu, yang jelas-jelas ketakutan melihat orang-orang asing ini. Kalian mencari dukun, sihir. Dia mengucapkan beberapa ayat Al-Quran, kemudian lekas-lekas pergi. Muncul laki-laki lain. Dia lebih tua,
dan dia membawa ember kecil. Anak itu mengajukan pertanyaan yang sama. "Kenapa kau ingin mencari seorang semacam itu?" tanya orang Arab itu. "Sebab temanku ini sudah berkelana berbulan-bulan untuk menemui orang itu," sahut si anak. "Kalau ada orang semacam itu di oasis, dia pasti orang yang sangat berkuasa itu," sahut orang tua tersebut. Setelah berpikir beberapa saat, bahkan para kepala suku pun tak bisa melihatnya meski mereka ingin. Dia hanya bisa dilihat kalau dia sendiri bersedia. "Tunggulah sampai perang berakhir, lalu pergilah dengan karapanmu. Jangan coba-coba masuk ke dalam kehidupan di oasis ini," kata orang itu, lalu dia pergi. Tetapi orang Inggris itu sangat senang. Mereka berada di jalur yang benar rupanya. Akhirnya seorang wanita muda itu tampak berdebat. Dia tidak berpakaian hitam. Wanita ini membawa puyung di bahunya. Kepalanya tertutup kerudung, tetapi wajahnya tidak bercadar. Si anak lelaki mendekatinya untuk menanyakan tentang sang alkemis. Pada saat itu, waktu seakan berhenti bergerak, dan jiwa dunia bergejolak di dalam dirinya ketika menatap mata gelap gadis itu, melihat bibirnya yang setengah tertawa dalam kebisuan. Dia pun belajar bagian paling penting dari bahasa yang dikuasai seisi dunia, bahasa yang bisa dipahami siapapun di bumi, di hati mereka. Bahasa cinta, bahasa yang lebih tua daripada manusia, lebih kuno daripada padang pasir ini, sesuatu yang meletupkan daya yang sama. Manakala dua pasang mata beradu pandang seperti terjadi pada mereka di sumur ini, gadis itu tersenyum. Ini jelas petanda-petanda yang telah ditunggu-tunggu anak lelaki itu. Tanpa menyadarinya, sepanjang hidupnya, petanda yang selama ini dicari-cari bersama domba-dombanya di dalam buku-buku yang dibacanya di antara kristal-kristal itu, dan dalam keheningan padang pasir ini, bahasa dunia yang murni, bahasa yang tidak membutuhkan penjelasan, seperti halnya jagat raya ini tidak membutuhkan penjelasan dalam perputaran di ruang waktu yang tak berujung. Yang dirasakan si anak pada saat itu adalah dia sedang berhadap-hadapan dengan satu-satunya wanita dalam hidupnya, dan tanpa perlu dijelaskan dengan kata-kata, gadis itu juga merasakan hal yang sama. Anak ini yakin sekali akan hal ini, melebihi keyakinannya akan hal lain apapun di dunia. Orang tuanya dan kakek neneknya telah mengatakan dia mesti jatuh cinta dulu dan kenal betul akan gadis yang hendak dijadikan pasangan hidupnya. Tetapi orang-orang seperti itu barangkali tidak pernah belajar bahasa universal, sebab kalau kau mengerti bahasa tersebut, mudah saja memahami bahwa ada seseorang di dunia ini yang menanti-nantikanmu, entah di tengah padang gurun atau di kota besar. Dan saat dua orang itu bertemu dan mata mereka beradu pandang, masa lalu dan masa depan tidak lagi penting. Yang ada hanyalah saat ini, serta keyakinan yang amat sangat bahwa segala sesuatu di bawah matahari ini digoreskan oleh satu tangan yang sama. Tangan yang telah membangkitkan rasa cinta, menciptakan kembaran jiwa untuk setiap orang di dunia. Tanpa cinta semacam itu, mimpi-mimpi kita tak akan lagi berarti. "Maktub," pikir si anak. Si orang Inggris itu menguncang-guncang anak itu. "Ayo tanya dia." Si anak mendekati gadis itu tersenyum. Si anak lelaki membalasnya tersenyum. "Siapa namamu?" tanyanya. "Fatimah," sahut gadis itu sambil mengalihkan mata. "Di negeriku juga ada wanita-wanita dengan nama itu. Itu nama anak perempuan Nabi," kata Fatimah. Para penakluk dan mempelopor nama itu kemana-mana. Gadis cantik itu berbicara dengan nada bangga tentang para penakluk. Si anak Inggris menyodok si anak, dan anak itu menanyakan pada si gadis tentang orang-orang yang biasa mengobati orang-orang sakit di sini. Itu orang-orang yang tahu semua rahasia
Orang yang tahu semua rahasia dunia, kata gadis itu. Dia bisa berkomunikasi dengan jin-jin padang pasir. Jin-jin adalah roh-roh baik dan jahat. Si gadis menunjukkan ke arah selatan. Di sanalah orang aneh itu tinggal. Kemudian dia mengisi buyungnya dengan air dan beranjak pergi. Seorang Inggris itu juga pergi untuk mencari sang alkamis. Anak itu duduk sendirian di dekat sumur. Lama dia teringat suatu hari di Tarifa Levater tentang membawa keharuman wanita itu di kepalanya. Dan disadarinya dia telah mencintai wanita itu bahkan sebelum mereka bertemu. Dia tahu cintanya pada gadis itu akan memberinya kesanggupan untuk menemukan harta apapun di dunia ini. Keesokan harinya anak itu kembali ke sumur tersebut, berharap bertemu lagi dengan gadis itu. Dia terkejut melihat si orang Inggris ada di situ, memandang ke padang pasir yang luas. Aku menunggu sepanjang siang dan malam, katanya. Dia muncul bersama datangnya bintang-bintang yang pertama. Kukatakan padanya apa yang kucari, dan dia bertanya, apakah aku pernah mengubah logam menjadi emas? Kukatakan justru karena ingin belajar hal itu aku datang kemari. Dia mengatakan aku mesti mencoba, hanya itu yang dikatakan. Pergilah dan cobalah. Si anak lelaki tidak mengatakan apa-apa. Orang Inggris yang malang ini sudah datang jauh-jauh, tapi hanya disuruh mengulang lagi percobaan yang sudah berkali-kali dilakukan. Nah, cobalah kalau begitu, kata si anak pada orang Inggris itu. Memang akan kulakukan, aku akan mulai lagi sekarang. Setelah orang Inggris itu pergi, Fatima datang dan mengisi buyungnya dengan air. Aku datang untuk memberimu satu hal ini, kata si anak lelaki. Aku ingin kau menjadi istriku. Aku mencintaimu. Gadis itu menjatuhkan buyungnya dan air di dalamnya tumpah. Aku akan menunggumu di sini setiap hari. Aku telah menyeberangi padang pasir ini, telah mencari harta karun yang ada di dekat piramida-piramida. Dan bagiku perang ini ibarat kutukan. Tapi sekarang ternyata perang ini sesuatu berkah, sebab aku jadi dipertemukan denganmu. Suatu saat nanti perang ini akan berakhir, kata gadis itu. Anak itu melayangkan pandang ke sekitarnya. Pada pohon-pohon kurma yang tumbuh di sana, dia mengingatkan dirinya bahwa dulu dia seorang gembala dan dia bisa menjadi gembala lagi. Fatimah lebih penting daripada harta karun itu. Para anggota suku selalu mencari harta karun, kata gadis itu, seolah-olah bisa menebak pikiran si anak lelaki, dan kaum perempuan di padang pasir ini bangga akan pria-pria mereka. Dia mengisi kembali buyungnya lalu pergi. Anak itu datang ke sumur setiap hari untuk bertemu dengan Fatimah. Dia menceritakan kisah hidupnya sebagai gembala, tentang raja tua dan tentang tokoh kristal mereka jadi sahabat. Hari-hari berlalu lambat, kecuali saat-saat 15 menit yang dilaluinya bersama Fatimah. Ketika dia sudah hampir sebulan tinggal di oasis itu, pemimpin karapan memanggil semua anggota rombongan untuk berkumpul. Kita tidak tahu kapan perang akan berakhir, jadi kita tidak bisa meneruskan perjalanan. Katanya, perang ini bisa berlangsung lama, barangkali hingga bertahun-tahun. Kedua belah pihak sama-sama kuat, dan perang ini sama pentingnya bagi mereka. Ini bukan perang antara kebaikan melawan kejahatan. Ini perang antara kekuatan yang hendak menyeimbangi kekuasaan. Dan perang seperti ini berlangsung lebih lama daripada perang-perang jenis lainnya, sebab Allah berpihak pada keduanya. Orang-orang kembali ke tempat tinggal masing-masing. Si anak lelaki pergi menemui Fatimah siang itu. Dia menceritakan pertemuannya pagi tadi. Fatimah berkata, sehari setelah kita bertemu, kubilang padaku kau mencintaiku. Lalu kau mengajariku sedikit bahasa universal dan jiwa dunia. Karena itulah aku
menjadi bagian darimu. Anak itu mendengar suara Fatimah dan di telinganya suara itu lebih merdu daripada desau angin di antara pepohonan kurma. Aku telah lama menunggumu di sini, di oasis ini. Aku telah lupa masa laluku, adat istiadat bangsaku, dan bagaimana pandangan kaum pria gurun tentang bagaimana seharusnya kaum wanita bersikap. Sejak masih kecil aku telah mengangankan padang pasir ini memberiku hadiah yang indah. Sekarang hadiahku sudah datang. Engkaulah orangnya. Si anak lelaki hendak meraih tangan Fatimah, tapi kedua tangan gadis itu memegang erat gagang-gagang buyungnya. Kau telah menceritakan padaku tentang mimpi-mimpimu, raja tua itu dan harta karun. Kau juga menceritakan petanda-petanda itu. Jadi sekarang tidak ada lagi yang kutakutkan, sebab petanda-petanda itulah yang telah membawamu padaku. Aku bagian dari mimpimu, bagian dari takdirmu seperti yang kau katakan. Karena itulah aku ingin kau meneruskannya mencari impianmu. Kalau kau merasa harus menunggu sampai perang berakhir, tunggulah. Tapi kalau kau merasa harus pergi sekarang juga, pergilah mengejar mimpimu. Bukit-bukit pasir senantiasa berubah diembus angin. Akan tetapi padang gurun itu tak pernah berubah, begitu pula cinta kita. Maktub, kata gadis itu. Kalau aku memang bagian dari mimpimu, suatu hari nanti kau pasti kembali. Si anak lelaki merasa sedih ketika berpisah dari Fatimah. Pada hari itu dia teringat para gembala kenalannya yang sudah menikah. Mereka kesulitan meyakinkan istri-istri mereka bahwa mereka harus mengembara ke padang-padang yang jauh. Cinta menuntut mereka untuk tetap tinggal bersama orang-orang yang mereka sayangi. Dia mengatakan hal itu pada Fatimah ketika mereka bertemu lagi. Padang gurun ini mengambil kaum pria kami dan mereka tidak selalu kembali lagi, kata Fatimah. Kami sudah tahu itu dan kami sudah terbiasa. Mereka yang tidak kembali menjadi bagian dari awan-awan, binatang-binatang yang tersembunyi di jurang-jurang, dan air yang memancar dari dalam bumi. Mereka menjadi bagian dari segala sesuatu. Mereka menjadi jiwa dunia, tapi ada juga orang-orang yang pulang kembali. Wanita lainnya ikut bahagia, sebab mereka yakin suami-suami mereka juga akan kembali suatu hari nanti. Aku suka mendatangi wanita-wanita itu dan merasa iri akan kebahagiaan mereka. Sekarang aku pun akan menjadi salah satu wanita yang menunggu-nunggu. Aku wanita gurun dan aku bangga akan hal itu. Aku ingin suamiku bebas mengembara seperti angin yang berembus di bukit-bukit pasir. Dan kalau terpaksa aku akan menerima bahwa dia telah menjadi bagian dari awan-awan, binatang-binatang serta air di padang pasir. Si anak lelaki pergi mencari orang Inggris itu. Dia ingin menceritakan tentang Fatimah. Dia terkejut mendapati orang Inggris itu telah membuat tungku di luar tendanya. Bentuknya aneh dengan bahan bakar kayu api. Ada labu bening sedang dipanaskan di atasnya. Orang Inggris itu menatap padang pasir. Kedua matanya lebih berbinar-binar daripada dia sedang membaca buku-bukunya. Ini tahap pertama prosesnya, katanya. Aku mesti memisahkan dulu barangnya supaya berhasil. Aku tidak boleh takut gagal. Takut gagal inilah selalu membuatku tidak berani mencoba menghasilkan karya agung. Karya agung ini kita akan lanjutkan lagi ke video selanjutnya.